seorang partisipan yang pernah mempelajari ilmu hitam atau black magic. Saya memilih angka kelahiran nomor 17. Iwan, kelahiran tanggal 17, seorang penganut ilmu hitam, memiliki sifat temperamental dan rasa dendam terhadap wanita yang menyakitinya. Iwan juga memiliki kuku sangat panjang yang mempunyai aura magis negatif untuk memperdaya wanita yang menyakitinya. Karma buruk apa yang akan menimpa Iwan ke depannya? Pemirsa, ada Mas Iwan di hadapan kami, lahir tanggal 17 bulan Maret. Dan mata saya teralihkan dengan kata-kata kematian tragis, Mas. Iya. Saya merasakan di sini adanya cangkir yang dimasukkan barang-barang serbuk halus dari benda-benda yang ada di tubuhnya Mas Iwan. The pubic hair, kuku, sama rambutnya juga beberapa. Tapi kalau itu pun kamu ingat atau jujur pun, saya tidak memaksa juga untuk jujur. Oh, kalau itu ya benar. Saya akuin. Kuku sudah aku kikir. Kamboja sudah ada. Sekarang tinggal aku siramkan ini ke tanah kuburan. Kata pamanku, setelah ritual ini hantunya keluar. Kamu pasti Kunti yang dibilang pamanku itu kan? Kamu harus bantu aku ambil rambut Halimah dan bikin dia jatuh cinta sama aku. Tolong jaga ibu saya, tolong. Tolong jangan, Pak. Tolong jaga ibu saya. Tolong. 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 Jangan. Kenapa cuma mimpi? Tapi kenapa rambut aku beneran sakit? Halimah, rambut kamu sangat wangi. Aku yakin aku bisa mendapatkan kamu. Dengan rambut ini dan rendaman kuku aku pasti mudah memelet kamu. Ritual ini pasti berhasil. Aku yakin. Nih, kamu pasti haus kan? Apaan sih? Gak usah pegang-pegang. Halimah, aku kan gak pernah berbuat jahat sama kamu. Tolonglah, terima pemberian aku satu ini aja. Aku janji deh, aku gak bakal ganggu kamu lagi. Nih. Nih, makasih ya. Apa fungsinya dari minuman ini kepada perempuan tersebut? Efek terburuknya apa? Saya pun nggak tahu jenisnya apa.
Karena itu dari paman saya. Pokoknya paman saya ya bilangnya itu aja. Gitu. Biar si perempuan itu bisa balik lagi sama saya. Kalian dari mana? Nenek. Kita habis dari luar nih, soalnya kan malam minggu kan. Jangan nempel-nempel. Aduh. Kalau kamu serius dengan Halimah, cepat melamar Halimah. Iya, Nek. Iwan akan lamar Halimah setelah dapat pekerjaan. Gak bisa. Kamu harus secepatnya melamar Halimah. Nek, kita kan baru lulus sekolah. Ya biarin aja Iwan cari kerjaan dulu. Tetangga semua udah ngomongin kalian semua. Nenek sudah nggak tahan. Nenek sudah malu. Pokoknya kamu secepatnya melamar Halimah. Dan membawa uang sebagai maharnya. Tapi, Nek. Kalau kamu tidak sanggup, Nenek akan menjodohkan Halimah dengan laki-laki yang lain. Tapi, Nek. Ayo. Kamu bercanda, Wan? Iwan serius, Pak. Kamu itu masih belum kerja, masa soal ngelamar? Enggak. Ibu nggak setuju. Wan, Bapak sih tidak melarang. Yang penting kamu kerja dulu, kumpulin duit dulu. Baru kamu lamar pacar kamu. Lagian kan kamu masih muda, baru tamat sekolah, ngapain buru-buru kamu nikah? Atau jangan-jangan kamu udah menghamili pacar kamu ya? Bu, Iwan nggak seperti itu. Ya, terus ngapain kamu buru-buru ngelamar pacar kamu coba? Mau kamu kasih makan apa istri kamu? Kamu masih pengangguran kayak gini? Wan! Iwan! 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 Tunggu, Iwan! Wan! Kamu tuh butuh uang berapa, Iwan? Hah? Dan untuk apa? Iwan butuh uang 10 juta, Paman. Untuk melamar pacar Iwan. Apa kamu sudah yakin mau melamar pacar kamu itu? Kenapa Paman ngomong kayak gitu? Iwan ini laki-laki. Iwan harus bertanggung jawab terhadap omongan Iwan. Bukan begitu, Iwan. Paman itu melihat cinta kalian itu tidak benar-benar tulus. Cinta tanpa perasaan itu tidak akan bertahan lama. Paman, Iwan itu cinta banget dan kita tuh saling cinta, Paman. Paman itu sayang sama kamu, Iwan. Paman itu nggak mau kamu salah mengambil langkah. Kalau Paman sayang sama Iwan, bantu dong. Ini 10 juta. Cuma 10 juta untuk menikahi Halimah. Saya minta tambah 3 kali lipat dari uang mahar ini. Tapi kalau hanya ngasih uang segini aja, lupakan keinginan kamu. Kalau gitu, saya minta kembali uangnya. Kan kamu udah ngasih ke saya. Sini. Kamu sudah menghina saya dengan penolakan ini. Iwan! Halimah, jangan kejar dia. Jangan. Iwan! Iwan! Oh, Nek. Diam. Iwan! Ini? Adalah seorang wanita dan berpakaian adat. Ini tampaknya adalah sosok perempuan gaib ya di sini. Gaib? Apa ini ya? Bertanduk, kemudian matanya merah, bertaring panjang, pegang pisaunya panjang sekali. Pegang 2 pisau. Artinya ada jiwa yang sangat amarah juga ya di diri Iwan. Aku mau kamu beri pelajaran wanita itu. Astagfirullahaladzim, Nenek! Nenek! Astagfirullah, Nenek kenapa, Nek? Nenek bangun, Nek. Bapak-bapak, tahu nggak tentang Iwan? Setelah lamarannya ditolak, malah mau nyakitin nenek Misa. Iya, keterlaluan banget ya. Ya ampun.
makanya punya istri. Jadi kan bisa disuruh-suruh, ya nggak? Maksud ibu apa? Alah, nggak usah pura-pura. Kita semua tahu kok kalau lamaran kamu ditolak sama keluarga Halimah. Iya, nenek Nisa kan langsung sakit. Namanya nggak sakit hati, siapa yang tahu? Ya nggak? Oh, jadi ibu nuduh saya nyakitin Nenek Misa? Bu, Nenek Misa itu udah tua. Wajarlah dia penyakitan. Kita semua nggak nuduh kamu kok. Ada Halimah. Bener nggak sih nenekmu sering datangi perempuan siluman? Bener nggak tuh? Bukan siluman sih ibu-ibu, tapi kayak ada perempuan yang pakai baju adat daerah gitu. Terus tiba-tiba nyerang nenek saya. Paman kan sudah pernah bilang sama kamu, cepat atau lambat, orang-orang akan tahu apa yang sudah kamu lakukan. Paham? Paham, Paman. Sabunnya mana, Wan? Iwan gak jadi beli, Bu. Iwan kesel. Orang-orang pada ngejek Iwan. Lamaran Iwan udah ditolak. Ibu kan udah bilang, kamu kerja dulu yang bener. Ibu sama aja sama orang-orang itu. Wan? Iwan? Kenapa ini? Kenapa kukuku susah dipotong? Aku mau orang-orang yang mengecewakanku menerima balasannya. Mereka sudah mati. Jadi bukan kesel, istilahnya dia minta tambahan uang. Oh, maharnya. Maharnya. Mahar. Nah dari situ istilahnya saya ambil lagi. Nah setelah diambil lagi tuh uang, dia nambah lagi. Minta tambah gitu maharnya. Minta tambah. Dan akhirnya ya udah, saya berangkat ke Jakarta. Tanpa tahu saya Jakarta kayak gimana. Pokoknya Iwan mau ke Jakarta, Bu. Tapi kamu tinggal di mana di Jakarta? Pokoknya Iwan harus ke Jakarta. Iya, nah kami akan izinkan kamu ke Jakarta. Tapi tenangkan diri kamu dulu. Iwan, kamu jangan dengarkan orang lain tentang lamaran kamu yang ditolak. Lambat laun juga mereka diam. Sadar, nak. Iwan mau cari uang. Sadar, kami akan izinkan kamu ke Jakarta. Tapi Iwan mau kerja. Ya nggak dipermaukan oleh orang-orang itu lagi. Jangan halangi saya. Iya, Wan. Kami tidak akan marah kamu untuk pergi. Iwan. Wan, Iwan. Iwan, 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 Iwan. Kerja. Ini pipa dari tadi belum dinaikin. Cepat naikin. Baik, Pak. Kerja. Kamu di sini? Kamu ngomong sama siapa? Dari tadi kita di sini. Enggak maksud kalian kok. Iwan, udah diikat ini? Udah, Bos. Betul kamu sudah ikat? Betul, Bos. Revan. Ya, Bos. Antar pipa ini ke proyek sektor 1. Sekarang juga. Oke, siap, Bos. Oh. Aduh. Iwan! Apa-apaan ini? Kamu bilang udah diikat? Hah? Udah, Pak. Udah diikat. Udah apa? Kenapa bisa jatuh begini? Kerja apa kamu? Dasar kerja kamu nggak becus. Hampir kamu mencelakai saya tahu. Tolong ikat lagi ini pipa. Naikkan lagi ke pickup. Dasar nggak becus. Ya! Aku jadi nggak konsentrasi kerja karena sosok perempuan itu mengikutiku. Sabar, Wan. Bos marah-marah itu udah biasa. Apalagi karyawan baru. Kalau boleh gua saranin, mendingan lu pergi ke Sukabumi. Di sana lu bisa cari ilmu. Hidup di Jakarta kalau gak punya pegangan bisa ribet. Kalau lu bener, lu salah, tetap aja lu disalahin. Mereka benar juga. Aku harusnya punya isian ilmu agar pekerjaanku lancar.
Setelah saya di Jakarta, ketemulah sama teman-teman, ya begini. Dengan bisikan. Akhirnya saya jalan sama temen, diantar ke daerah Sukabumi, terus Cianjur, Pelabuhan Ratu, semua saya datengin. Bangunlah, Iwan. Cukupkan tapamu. Bawalah ini. Koper ini berisi uang yang akan meminta tumbal. Kamu bisa gunakan uang ini setelah 21 hari. Setelah semua musuh mati. Mana nih mau hidup di Jakarta? Duit aja nggak ada. Ada sih duit tumbal. Tapi gua harus putar otak ini. Kenapa sih? Kenapa? Kamu nggak terima kalau aku tahu topeng kamu? Kamu selingkuh kan? Emang saya selingkuh? Terus kenapa? Dia tuh jauh lebih baik dan jauh lebih cantik kebanding kamu. Kamu jahat ya. Aku udah kasih semuanya buat kamu. Jadi ini balasan kamu ke aku. Ternyata kamu itu cowok matre. Aku sumpahin kamu gak akan pernah bahagia sama cewek itu. Diam lo! Bos, gak usah kasar-kasar lah sama cewek. Kalau lo berani, lo hadapin gua. Oh, selingkuhannya ya? Kalau gue selingkuhannya dia emang kenapa? Lo gak suka? Lihat pembalasan gua ya. Woi, jangan kabur lu. Mas, terima kasih ya. Walaupun kita nggak saling kenal, tapi Mas mau bantuin aku. Jujur, aku sakit hati sama dia, Mas. Karena dia udah selingkuhin aku. Malah aku yang diajar sama dia. Sebenarnya aku pengen banget balas dendam sama dia, Mas. Oh, kalau masalah itu tenang aja. Aku bisa bantuin kamu balas dendam sama dia. Tapi aku butuh duit. Ini. Kamu tinggal santai aja. Pokoknya semuanya beres. Bumbu, kamu teror dia. Wih, macan! Dapat 1 juta itu ternyata gampang. Yuk, sini aku bantu. Gak usah, Wan. Gue bisa sendiri aja. Coba bantu yang lain. Istirahat aja, biar aku yang gantiin. Gak usah, Wan. Ini udah kerjaan saya. Kalau lu mau kerja, mendingan lu ngomong aja sama mandor. Ngapain aja dari tadi kerja nggak kelar-kelar? Lu, Wan. Ngapain lu di sini? Saya pengen kerja, Pak. Ada kerjaan buat saya. Saya tidak mau punya karyawan seperti kamu yang lalai. Paham kamu? Nanti akan bisa mencelakakan banyak karyawan saya. Pak, tolonglah, Pak. Saya butuh pekerjaan, Pak. Saya mau kerja di sini, Pak. Sudah. Mendingan kamu pergi cari kerja di tempat lain. Sana. Saya janji deh, saya nggak bakal teledor lagi, Pak. Please, tolong. Kamu ngeyel ya? Hah? Kamu ngeyel ya? Sana pergi. Yang lain kerja. Lapar lagi. Yang enak apa ya? Oh ya, makan ayam bakar kali enak nih ya. Macan! Rasain tuh, sekarang kamu udah nggak bisa jadi mandor lagi. Emangnya kamu doang yang bisa jadi mandor? Aku juga bisa. Saya bisa kan menggantikan posisi mandor yang nggak bisa kerja sekarang? Saya nggak akan kasih kerja sama orang yang belum pengalaman. Apalagi kamu itu nggak becus kerjanya. Apa kamu ingin wanita ini menuruti semua omongan? Tentu saja. Apa kamu bilang? Kamu nggak ngerti apa kata saya tadi? Kata-kata apa? Kamu memang pantas untuk menjadi mandor di proyek saya. Jadi gini, karena niat saya mau bener kan sama perempuan itu, nggak jadi masalah. Pertama saya ketemu sama dia itu, dia ngaku janda punya anak 1. Setelah saya dekat sama keluarganya,
Keluarganya pun nanya sama saya bahwa dia punya anak 2. Bahkan belum resmi cerai. Mas, baru pulang kerja ya? Iya, aku sengaja langsung ke sini. Mas, kira-kira kalau aku ngelamar kamu mau nggak? Hah? Kamu serius mau sama aku, Mas? Iya, aku serius. Wah, ada tamu rupanya. Lagi pada ngobrol serius ya? Oh enggak kok, biasa aja. Imas anak saya satu-satunya. Kalau kamu memang suka, tolong yang serius ya. Saya benar-benar serius ingin ngelamar anak ibu. Boleh saja, tapi ada syaratnya. Kamu harus memenuhi semua kebutuhan Imas dan orang tuanya. Semua kebutuhan? Ya, kamu harus memberikan uang yang cukup untuk perawatan Imas. Ya, kamu tentunya senang dong kalau Imas selalu tampak cantik. Gimana? Kamu setuju kan? Kalau aku menolaknya, sayang banget. Karena Imas ini benar-benar cantik dan menggoda. Nah Iwan, kok diam aja? Oh iya, maaf. Ini uangnya, Mas. Ini uangnya saya kasih segini dulu. Besok saya akan beri kekurangannya. Semoga Naiwan cepat menikah dengan Imas. Mas. Ya? Dari rumahnya Imas ya? Mas, saya kasih saran Mas ya. Jangan deketin istri orang. Istri orang? Emang dia udah nikah? Bukan hanya menikah Mas, dia juga udah punya anak. Apa? Mas, udah 2 anaknya. Beneran kalian? Buat apa sih kami bohong Mas? Kalau Mas gak percaya, tanya aja sama warga lain Mas. Mas Iwan boleh jawab pertanyaanku dengan jujur? Beberapa kali ada penolakan tentang lamarannya. Apakah bekal ilmu hitam yang Mas pelajari ini Mas kirimkan keluarga mantan calon? Oh enggak. Saya lihat ada. Itu yang terakhir. Yang terakhir? Iya. Diapain Mas? Dibikin sakit kah atau dibuat linglung? Ini Pak, uang tambahannya. Terima kasih ya, Mas. Itu adalah uang hasil tapakku di Pelabuhan Ratu. Kalian boleh menipuku, tapi kalian juga akan tahu akibatnya. Akhirnya, setelah sekian lama, saya bisa shopping lagi, bisa happy lagi, Pak. Aku ingin kamu teror Imas. Aku merasa puas karena aku mulai bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku juga senang karena sekarang aku bisa membalaskan dendamku kepada Imas. Dia sekarang sudah jadi gila. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti aku, termasuk Imas yang sudah aku buat gila. Mbak, ikuti sundel bolong tadi. Cari tahu siapa yang mengirimkannya kepadaku. Habisi dia. Kenapa kamu gagal? Ternyata dia adalah saingan bisnisku yang kalah tender sama aku. Kalau tidak ada kendala, 5 bulan lagi proyek ruko ini akan selesai. Dan ini akan menjadi prestasi terbaruku setelah pembangunan museum. Baik Pak Iwan. Tapi masih ada proyek garapan yang lainnya lagi kan Pak? Iya, tentu. Mau apa kamu? Iwan. Kamu tidak usah melihat buku agenda itu. Karena semua proyek ini nantinya akan dilimpahkan kepada saya. Saya ambil alih. Ya tentu saja, karena perusahaan saya jauh lebih unggul dan jauh lebih menguntungkan. Gak mungkin, saya menangkan tender ini. Dia benar Pak Iwan.
Sebaiknya Anda hentikan proyek ini. Saya sudah selesaiin proyek ini 70%. Saya minta uangnya kembali. Pak Iwan jangan mimpi. Gak ada ceritanya dana cair sebelum proyek pengerjaan ini selesai. Kamu mau ikut dia atau saya? Dia ini tidak ada kepentingan lagi di tempat ini. Semua proyeknya saya yang kuasai. Pilih mana kamu sekarang? Baik, Pak. Saya pilih untuk ikut dan bekerja dengan Bapak. Pilihan yang bagus. Kamu sekarang ikut saya. Baik, Pak. Sampai juga. Kayak suara macan. Bos. Bos, sini bos. Kenapa kamu? Saya baru saja mendengar suara macan, bos. Aduh, ini di depan diskotik. Mana ada macan jam segini, ha? Kamu tuh belum neken, udah parno sih. Hey guys, kita party sampai pagi. Hey Iwan, mau sebenarnya sama gue? Saya masih kenal lah. Gue gak mungkin lupa sama orang yang pernah nyakitin gue. Aduh Iwan, udah deh itu masa lalu, lupain aja. Sekarang kan lu udah jadi kaya. Iya, gue kaya. Tapi buat lo, gue akan tetap jadi miskin. Karena lo gak akan dapat sepeser pun uang gue. Dasar lu pecundang. Pergi sana, kalau kamu jadi gak usah party. Ayo kawan, kita joget lagi. Saya melihat di sini, aduh, berat banget ya kalau bagi saya lihat di sini. Lahir di tanggal 17 bulan 3. Kemudian saya melihat kamu menjadikan diri kamu sendiri menceburkan diri ke dunia black magic. Dan tentu Robi, sekali lagi, black magic pasti ada korban jiwa yang harus ditumbalkan atau impact-nya, ada efeknya. Dan kematian tragis ini mewakili kata-kata saya tadi. Kematian tragis oleh akibat black magic. Sayang, kamu jangan terlalu serius gitu sih kerjanya. Iya, kalau nggak serius kan nanti gambarnya jelek. Kantor nggak mau pakai gambar aku lagi. Terus gimana buat biaya persalinan kamu? Tapi jangan lupa makan juga. Suapin aku. Kan tangan aku lagi sibuk ngegambar. Makan sendiri aja ya. Lama tak berjumpa denganku, Iwan. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah tidak mau berurusan dengan ilmu hitam. Kau jangan membuatku marah, Iwan. Jangan macam-macam. Aku sudah memberikan pimpinan proyek sebagai tumbal. Tidak cukup. Sekarang aku menginginkan anak dan istrimu sebagai tumbal. Jangan! Aku akan melindungi anak istriku dengan segenap hatiku. Kau yakin? Kalian saja nanti. Aduh. Ranti! Kuma! Keluar kamu! Kamu telah membunuh anak istriku! Hadapi aku! Keluar! Kaca! Iwan, aku selalu bisa memberikan tumbal yang aku mau.
Dan kamu tak bisa menghalangiku. Atau kau akan kubunuh secepat mungkin. Ampun, jangan bunuh saya. Pak, si Ranti aneh banget matinya. Masa sih? Beneran? Kenapa? Kayak ada bekas luka cakaran gitu di mukanya. Kata bidan, dia kecelakaan sama macan itu. Oh iya, mungkin itu syarat pesugihannya si Iwan kali. Hah? Masa sih? Apaan nih? Kalian itu nggak bisa ya bersimpati dikit. Saya ini dalam suasana duka. Wan, kalau kita gak simpati sama kamu, mana mungkin kita nganterin jenazah si Ranti ke kuburan? Kalian itu paling suka ya ngomongin keburukan orang. Pergi kalian! Saya nggak butuh bantuan kalian. Pergi! Awas dulu ya. Kamu jangan khawatir. Aku akan memberi mereka pelajaran. Yang mereka akan salahkan kamu. Kurang ajar si Iwan. Otaknya koslet gara-gara istri sama anaknya meninggal. Tadi yang saya lihat, dia tuh kukunya panjang-panjang. Kayak siluman harimau. Astagfirullahaladzim. Kalian kenapa? Jangan pada berantem. Bapak, kalian tadi ngapain di sini? Sampai pada kesurupan begini. Kesurupan? Ini pasti kiriman ilmu hitam dari si Iwan. Ilmu hitam? Iya, Pak. Dia mau celakakan warga kampung kita, Pak. Sebaiknya kita kumpulin warga untuk usir si Iwan. Astagfirullahaladzim. Ayo, Pak. Hei, Iwan. Kamu itu penganut ilmu hitam, Pak. Iya, betul. Kalau ilmu pastinya, saya merasakan dia ada denial gitu, ada denial. Penolakan. Jadi ketika ditanya solusi, saya merasakan ada jiwa-jiwa penasaran kamu untuk sebenarnya belajar gitu loh. Tapi tidak ada salahnya juga sih belajar. Tapi salahnya di sini kecanduan belajar ilmu black magic. Kumbang keluar dari tubuhku, Kumbang. Aku takkan segampang itu keluar dari tubuhmu, Iwan. Ada apa, Pak? Jangan. Pergi kamu. Kumbang, keluar dari tubuhku. Keluar. Pak Iwan, bangun Pak Iwan. Pak Iwan, bangun Pak. Pak Iwan meninggal. Di mana, Bu? Mau apa kalian? Kamu akan mati jika tidak memberikan kami tumbal. Tidak akan. Kalau begitu, kamu akan mati selamanya. Lebih baik aku mati dibandingkan harus ngikutin kalian lagi. Tapi juga nyawa orang tua mau kamu jadi tumbal untuk kami. Bapak-bapak kita bacakan surat Yasin.
Bapak, Ibu. Aku kenapa, Bu? Iwan, kamu hidup, Wan? Iya, Pak, saya hidup. Iwan masih hidup. Iwan. Kamu nggak. Pergi kalian. Iwan, kamu sudah hidup lagi. Maka kami inginkan tumbal. Nggak akan. Kami tetap akan menunggu tumbal dari kamu, Iwan. Tapi jika tidak, tuamu lah yang menjadi tumbal untuk kami. Jangan. Tolong, jangan. Apa anak saya bisa sembuh? Bisa. Dia datang. Pergi kamu dari sini! Iwan, asal kamu tahu, kamu tidak bisa lepas dari aku. Dan kalau kamu masih mau mencoba membuang orang tuamu, kamu jadi tumbal. Tolong, jangan. Ada apa ini? Wan, keluar dari kampung ini. Wan, pergi dari kampung sini. Tunggu. Bapak, ada apa ini rame-rame seperti ini? Hei Wan, ngaku aja kamu. Kamu dulu pernah diusir dari kampung ini karena kamu menganut ilmu hitam. Benar nggak, saudara-saudara? Kami tidak setuju kamu mencari tumbal di kampung ini. Iya kan? Ya, benar. Bapak-bapak semua ini salah paham. Bu, ibu jangan pernah menutupi kejahatan anak ibu. Pak, Bu. Saya nggak terima bahwa mereka telah mengusir kita dengan seenaknya. Iwan harus kasih mereka pelajaran. Tunggu. Iwan, tahan emosi kamu, Wan. Kamu sudah berjanji akan memberikan tumbal. Jika bukan bapak dan ibumu, maka orang-orang yang menentangmu ini bisa digantikan untuk menjadi tumbal. Kalau mereka menyerang warga sini, warga bisa curiga aku beneran punya ilmu. Dan mereka akan semakin memojokkanku dan mengusir aku dari sini. Tahan dulu, kalian harus menjaga citra baikku di hadapan warga. Kalian boleh memangsa mereka sebagai tumbal, tapi tidak di sini. Sepertinya saya mendengar sesuatu. Mungkin perasaan saya aja. Sepertinya suara itu dari sana. Lo masih inget gak waktu si Iwan mati, dia kan hidup lagi. Habis itu dia berobat ke dukun. Nah, dukunnya itu malah diserang sosok macan. Iya, korban itu terluka karena serangan hewan buas. Mas, ayo makan mas. Iya, Masakan saya nggak enak loh. Ya, nggak makasih Bu ya. Mas, makan dulu, mampir dulu mas. Ayo, ajorin. Tidak coba. Pak, ada apa ini Pak? Kenapa warung saya dihancurin Pak? Pak Warni, ini semua gara-gara kamu. Gara-gara anak kamu penganut ilmu hitam, keluarga saya jadi korban. Warung ini pantas dihancurkan. Jangan Pak, jangan. Kalian ngapain ngerusakin warung ibu saya? Lu penganut ilmu hitam. Iwan jangan nak. Iwan tahan emosi nak Iwan. Iwan, sudah cukup. Kalau sampai kamu membunuh ibu tidak rela nak Iwan.
Tapi dia sudah merusak warung kita, Bu. Kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah, Nat. Iwan, Mas, kami berdua butuh penjelasan tentang semua ini. Kami merasa sebagai orang tua tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap warga. Sehingga warga merasa resah dengan kehadiran Iwan. Iya, Mas. Aku kepikiran terus sama omongan warga, katanya anakku Iwan menganut ilmu hitam, Mas. Aku akan katakan semua ini sama kalian. Tapi apa kalian sudah siap menerima ini? Kami siap, Mas. Katakan saja, Mas. Sebenarnya kematian Ranti dan calon anak yang ada di perut itu bukan kejadian biasa. Termasuk beberapa korban yang seperti diserang hewan buas sampai mereka tewas. Berarti benar kan, Mas? Semua itu ulah hewan buas. Anakku Iwan tidak bersalah. Iwan itu bersalah karena sudah menumbalkan mereka selama ini. Mulai sekarang, aku harus memfokuskan diriku untuk kerjaan. Agar tenang. Mau apa kalian? Kau masuk beliku tumbal lagi. Aku nggak mau. Tapi gak bisa, Iwan. Kamu tak akan bisa lepas dari aku. Rasakan ini! Pak Ustadz. Ada apa? Istighfar. Tolong cerita. Astagfirullahaladzim. Ada jin yang gangguin saya, Pak. Astagfirullahaladzim. Wahai para jin, jangan mengganggu manusia. Pergilah ke alammu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la yawduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Alhamdulillah. Sesungguhnya saya itu emang pengen tobat, Pak. Puji syukur kepada Allah kalau memang tujuan kamu untuk bertobat. Maka itu sangat baik. Bertobatlah sebelum terlambat. Saya kalau di rumah paling ngurus gini gambar-gambar aja, gambar-gambar rumah. Semoga bekal yang Mas punya dengan menggambar sketch rumah ini bisa menghapus dosa ya. Betul. Amin. Dan itu bermanfaat buat orang lain ya. Terkadang ketika kita ingin bertobat, hal yang paling berat adalah menghadapi pandangan masyarakat. Banyak orang gagal bertobat karena tidak kuat menghadapi tuduhan masyarakat. Untuk itu, saya memohon kepada masyarakat untuk memberi tempat kepada orang-orang yang ingin bertobat dan ingin kembali ke jalan yang benar seperti saya.